Selamat datang di podcast UTDI. Oke, kembali lagi bersama podcast UTDI. Di episode kali ini kita bersama dengan bintang tamu. Nah, ini bintang tamu jauh banget ini karena dari Jakarta dan bernama Mas Aib Syarifullah. Halo. Halo. Sebutannya apa nih? Sebutannya belum ada kita belum ada sebutan untuk para netizen yang menonton kita itu belum ada. Apakah ada saran ini? Mungkin nanti ya. Mungkin nanti ya. Oke. Jadi apa kabar ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik. Sehat. Sudah Gimana makan kabarnya, juga? Mas? Alhamdulillah saya juga baik. Happy juga ini seperti yang ada di kalungnya Mas gitu kan. Oh, oke. Iya. Oke. Udah makan belum? Sudah. Sudah. Oke, siap. Jadi ngomong-ngomong Masnya ini tadi saya dengar-dengar dari Bu Kiki dari Jakarta langsung Mas. Ya, aku dari Jakarta. Kebetulan baru landing 1 jam yang lalu. Langsung menuju ke sini. Khusus untuk UTDI. Khusus untuk UTDI. Keren, mantap guys. Khusus untuk UTDI, beliau dari Jakarta landing langsung ke kampus dan langsung ikut podcast. Betul. Oke. Nggak capek ini Mas? Enggak, karena memang ya perjalanan dari Jakarta ke kan cuma 55 menit ya. Jadi ngobrol sebentar udah landing gitu kan. Iya sih, bener sih. Malah lebih ini ya, lebih apa? Lama nunggunya gitu ya. Lama nunggunya tapi so far oke. So far oke. Nah, ini Mas, sebelumnya saya mau nanya dulu ya, untuk nama panggilan itu Mas Aib atau Mas siapa ini? Ya, betul. Jadi kalau teman-teman atau ya rekan-rekan itu manggilnya Mas Aib gitu ya. Iya, oke. Mas-mas nih gitu ya. Mas. Kalau di Jogja, Jawa Timur ya Mas-mas. Gitu. Iya, oke. Kalau di Bandung, Jawa Barat ya Kang Aib. Kang Aib. Ya, karena kita sesuaikan aja. Oke, Kang Aib. Oke, siap. Jadi kalau khusus untuk Jawa Tengah, Jawa Timur Mas Aib. Mas Aib, siap. Karena emang kalau saya sendiri lebih suka atau lebih sering panggilnya itu Mas sih. Ya. Ya, Mas banget gitu. Kalau abang gitu malah kalau buat saya terdengar ya kurang banget gitu. Maksudnya kayak kurang familiar abang gitu. Ya. Oke. Nah, Mas Aib sendiri ini asalnya dari mana sebenarnya? Aslinya gitu. Aslinya. Iya. Kalau aku lahir dan besar di Cirebon. Oke. Ya, kemudian udah mulai kuliah, kemudian rumah tangga udah di Jakarta. Jadi Jakarta udah lebih lama nih dibandingkan di kota lahirnya sendiri. Ya. Serius Mas itu Iya, berarti? serius. Jadi cuma sampai SMA tok ya gitu di Cirebon. Setelah itu ya merantau. AA Sunda berarti. Cirebon itu udah Sunda belum ya Mas? Campur berarti. Jadi setelahnya ya mungkin satu kecamatan kan ada beberapa desa ya. Iya. Nah itu satu kecamatan pun bisa beda-beda bahasa tuh. Oke. Iya, jadi ada misalkan desa A, terus kita melipir ke desa B gitu beda kan? Desa B atau blok gitu ya. Udah beda bahasanya. Jadi aku bisa Jawa, bisa Sunda. Oke, bisa Jawa berarti nih. Bisa Jawa tapi Jawa Cirebonan kasar gitu kali. Iya enggak apa-apa. Jadi berarti kalau misalkan bahasa kasar gitu lebih ke Jawa Timuran apa Mas? Bahasa-bahasa Cirebonan atau Cirebon ada lagi ada hasilnya lagi. Ada lagi ya. Oke. Mungkin bisa 1-2 patah kata misalkan ya. Kalau saya kan asli orang Jawa Tengah ya Mas. Oke. Temanggung juga. Nah, kan kalau di Temanggung tuh kayak nyong wis mangan gitu. Oh, nyong itu di daerah Tegal ya kan? Iya, ya, itu kan Tegal terus Banjar, Ngapak gitu kan, Cilacap gitu. Ya. Nah, itu pakai nyong. Tapi kalau di tempat saya Temanggung, itu juga pakai nyong juga. Tapi kita nggak begitu ngapak. Oke. Tapi kedengarannya kayak orang apa gitu pakai nyong gitu. Oke. Iya. Kita beda jadi ya. Tapi lebih ke nadanya. Nadanya ya, ada yang nadanya tebel gitu ya. Ada cengkok-cengkoknya gitu. Cengkok, ngapak gitu ya. Nyong wis mangan. Nyong wis mangan beda. Ya. Kalau saya ngomong nyong wis mangan beda ya? Enggak? Beda. Tapi kalau misalkan dari Jawa Cirebonan gimana itu? Aduh. Apa
bukan sudah makan, coba yang Mas sering denger aja atau misalkan sering Apa ya? ngucapin. Eh, Sulit Maksudnya kan ya, sulit ya. Ketika aku itu kan di Cirebon ada yang isun ya. Oh Isun. iya, isun Nah kan itu. bahasanya tuh isun. Ada yang memang ada ingsun, ada yang kan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh pakainya ya, Iya, oke. Kula jadi kulo. Kulo Nah gitu. kalau di Cirebon itu kula gitu kan. Kula. Berarti lebih ini ya, lebih kulturnya itu lebih udah bercampur gitu ya. Kadang mereka beberapa bercampur. Ya, tapi orang tua aku tuh pakai bahasa Jawanya tuh bahasa halus, bahasa babasan. Oh, bahasa halus. Babasan gitu ya, bahasa Cirebon babasan. Jadi itu kayak misalkan nggih. yang ya. Leres. Nah gitu-gitu ya. Nah, aku kurang Mas. nggak bisa karena di Cirebon pun Jawanya beda nih, misalkan Jawa di kabupaten atau Jawa yang lingkungan keraton. Nah itu beda-beda, atau Jawa pesisir. Nah itu beda-beda juga tuh. Lebih ribet ya. Mending pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya. Bahasa persatuan ya. Oke, siap, bahasa persatuan Indonesia. Oke. Jadi sudah lama di Jakarta ya, Mas? Iya. Gimana? Jakarta sama Jogja ini lebih enak di mana? Untuk traffic atau apa gitu? Oh ya, kalau traffic lebih manusiawi Jogja kalau aku ya. Masih manusiawi Jogja. Iya, karena ya mungkin aku nggak tinggal lama, tapi maksudnya main beberapa kali di Jogja. Artinya bisa diprediksi, misalkan di Google Map, dari A ke B itu 15 menit, 30 menit, ya beneran gitu. Beneran, oke, ya bener sih. Ya beneran gitu ya. Tapi kalau kita di Jakarta udah misalkan jarak A ke B itu bisa beda ngomongnya ketika waktunya juga beda dan tempatnya juga beda. Iya, oke. Gitu kan. Kan pagi ya. Pagi trafiknya lebih padat gitu. Padat gitu kan. Gitu. Oke. Di Jogja itu kalau saya ya Mas, itu kalau di Jogja paling males itu di sore hari. Kenapa tuh? Karena itu ada yang pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah itu trafiknya paling parah. Oke. Ya, jadi kalau misalkan saya mau keluar sore gitu kan, kalau nggak dari kampus mau pulang gitu kan. Nah, itu pasti ya nunggu habis maghrib sekalian. Sekalian ya. Iya, habis maghrib itu udah berbarengan semua ya. Itu udah berbarengan. Tapi kalau misalkan di Jakarta kayak gitu, Jakarta sama kayak gitu atau tetap masih harus di atas jam berapa gitu baru gimana? Ini sepengalaman aku ya, kadang kita pun logiknya gitu ya. Logiknya adalah jam kerja nih, let's say dari jam 6 sampai jam 9. Wah, itu pasti traffic di mana-mana lah ya, macet ya. Tapi aku juga sering saya harus di atas jam 10 aja deh, mungkin jam 12 gitu kadang. Kadang tetap aja gitu kan. Jadi tetap mending terabas saja daripada menunggu juga sama saja gitu kan. Jadi kadang teman aku juga kadang ngomong memang seberapa jauh, tapi sebenarnya kita ngitungnya tuh bukan pakai jarak, tapi pakai waktu gitu. Oke, iya. Misalkan aku janjian sama teman gitu ya. Teman aku nyampe duluan gitu. Bukan emang berapa jauh lagi nih nyampenya, tapi berapa lama lagi nyampenya gitu. Oke. Ya, beda banget sih, Pak. Beda banget, Mas. Kalau di sini tuh kayak kamu lagi di mana emangnya? Terus bilangnya, "Oh, aku lagi di sini di Babarsari gitu." "Oh, ya udah, Babarsari udah deket kok." Gitu. Oke, gitu kan. Nah, kalau di sana kamu lagi di mana nih? Gitu. Terus di sini gitu kan. Contohnya misalkan di sini gitu, terus berapa lama lagi nih gitu kan. Iya, misalkan mau ke sini berapa lama lagi gitu kan. Parah sih. Tapi asik juga ya. Soalnya saya sendiri ke Jakarta tuh terakhir SMP. Itu aja pas study tour. Wah. Dan itu cuman ke TMII. Kelihatan banget ya. Terus kelihatan banget gak pernah main. Kelihatan banget gap umurnya nih.
Oh, masa sih? Emang ini deh. Emang berapa deh? Saya boleh nebak nggak? Boleh. Oke. Jadi udah punya keluarga yang pertama ya. Sudah. Oke. Clue pertama, clue kedua lebih lama di Jakarta daripada di Cirebon. Ya, Oke. betul. SMA 8, let's say 18 tahun. Berarti lebih dari 18 tahun nih di Jakarta. Enggak, aku SMA enggak 8 tahun ya. Berapa? 17 berarti? Atau 16 ya. oh berarti SMA udah di Jakarta gitu. Aku lulus. Atau lulus? Aku lupa ya. Berarti ya kesana 16 17 lah. Oke, berarti 16, 17. kita aja taruh di 16. Masih muda nih berarti. 16 kali 2 di 32. 40 lah. Oh, enggak. Aduh, kebanyakan itu. Oke. Kita ralat. Oke. Ya udah 35 deh. Ini kayak seperti saya nebak Bu Rektor itu. Enggak. Ibu Kiki. Enggak 35. Aku masih 32. 32. Oh, berarti bener dong 16 kali 2. Enggak ada tambah-tambahan sebenarnya. Hampir 32. Ya, udah, ya pastinya sekarang udah ya sudah berkeluarga di sana, terus sudah. Cie. Ya. Gitu. Oke, tapi gini Mas, kemarin kan saya podcastin Bu Kiki juga, terus saya tuh pernah nebak umurnya Bu Kiki. Ya. Jujur aja. Nah, pas tak tebak itu tak kirain tuh Bu Kiki 38-40. Oke. Tapi Mas sendiri coba nebak Bu Kiki umur berapa itu? Ya, puluhan ya. Iya bener. Bener kan? Bener, iya. Terus pas tak tebak, bukannya ibu itu 38-40-an ya? Enggak ya, saya udah 50, serius Bu gitu. Gak kelihatan ya? Iya gak kelihatan gitu. Soalnya Bu Kiki juga gaul kan gitu. Nah ini Mas Aib sendiri itu kok bisa kenal Bu Kiki? Itu karena Gaming Garage itu tadi? Atau enggak. Udah sebelumnya Sebelumnya ketemu di conference asosiasi perguruan ilmu komputer gitu. Ketemu Bu Kiki, terus ya ngobrol. Kita ada solusi gaming academy itu, gaming garage. Kemudian ada smart classroom. Dan kita ada apa lagi ya untuk HP Live. HP Live itu adalah untuk konten free yang biasa mempersiapkan para mahasiswa, job seeker atau orang yang mau upskilling. Nah, itu namanya HP Live. Kemudian kita tawarkan untuk menjalin kerjasama. Ya, alhamdulillah bergayung sambut positif gitu ya. Karena kan UTDI juga DNA-nya adalah teknologi kan, banget, digital. Nah, ini selaras lah dengan bagaimana visinya HP ingin mencapai digital equity atau kesetaraan digital sampai dengan 15 juta. Wes, keren emang. Gitu. Jadi guys emang bertemu di konferensi itu ya, event itu ya, berarti Mas. Ya. Itu berarti di Jakarta atau di sini? Enggak, di Malang. Malah di Malang. Kenapa ya? Jakarta, Jogja, ketemunya Malang. Emang gitu ya? Punya pengalaman emang? Enggak sih Mas. Enggak ada. Saya masih jomblo Mas, aman kok. Masih jomblo. Sekalian promosi aja. Oke, boleh. Jadi tapi Mas ini kemarin tuh saya pas dibilangin kayak besok pembicaranya Mas Aib Sewol ya. Oke Bu, terus saya lihat kan apa gitu kan, terus lihat saya di mana? Langsung dikirim brosur itu Mas, yang seminar itu. Nah itu kan langsung dikirim, terus oke gitu kan. Nyari. Pertama tuh hal yang pertama aku cari pasti ada di IG. Oke, gak ketemu Mas. Masa sih? Serius. Mungkin saya juga ya yang kurang spek Intel ya. Terus speknya apa tuh? Kayaknya masih AMD nih. AMD keren loh. Tapi keren juga. Keren loh. Maksudnya spek Intel tuh kayak ngintai biasanya kan gitu. Kalau misalkan
Bukan Intel. bukan Intel prosesor, bukan yang prosesor, bukan. Oke. Intel yang tukang bakso bawah HT ya. Iya, Oke. yang Kijang 1 oke. Iya. Oke, Intel itu. Oke. Ya, Terus, Intel itu. Bukan Indomie telur juga sih. Indomie telur. Ya udah overpriced. Nah, gitu. Jadi kayak ya pas nyari kok kayak gak ketemu, ya udahlah gitu kan. Nyari lagi di Google. Terus cari Google, oh ya LinkedIn. Ngomong saya juga punya LinkedIn, terus tak buka LinkedIn ya, jedet gitu, terus tak lihat, wih, pernah di Binar Academy. Ya, pernah. Itu adalah kayak salah satu akademi yang pengen saya ikuti dulu pas dari SIB. Cuman itu lebih ke studi independennya gitu. Iya. Bukan di itu pas dulu itu udah lama berarti Mas di Binar Academy. Aku juga ngurusin itu dulu. Oke. Kita keliling, ketok-ketokin kampus dari Aceh dan ya keliling. Ya berarti pas pada saat di Binar itu pas kampus Merdeka baru aja. Batch 3. Oh, batch 3 berarti. Dari 1, maksudnya saya dari saya join pas 2 ya, batch 2, 3 mau ke. Berarti pas baru banget itu ya? Baru banget. Dan itu kan kalau nggak salah pas COVID juga kan, Mas? Betul, ramainya memang. Iya kan? Pas COVID juga kan? Nah itu gimana Mas pas keliling-keliling itu kan katanya ke Aceh, Medan gitu, keliling-keliling gitu. Aman ya? Aman, karena udah di fase yang apa tuh namanya, vaksin ke berapa ya? Nggak salah 2 ke 3 atau berapa gitu. Jadi nggak ada masalah. Udah nggak ada penutupan portal lagi nih? Nggak ada. Maksudnya nggak ada. Lancar aja. Oke, asik juga. Terus lanjut lagi ke HXP ya, Mas? Yes, betul. Oke, jadi HXP dari tahun, kalau nggak salah tahun 2023 kan? Iya. 23, 24 berarti hampir setahun ini atau udah 1 tahun? Wih, udah anniversary setahun nih. Udah anniversary. Udah work anniversary. Iya. Oke. Nah, di situ untuk di HXP sendiri kan jadi education ambassador gitu. Ya. Nah, itu bedanya sama brand ambassador itu gimana, Mas? Oh, enggak. Kalau brand ambassador kan secara keseluruhan, ya kan. Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana kita di education ini memperkenalkan solusi education HP. Let's say kita punya banyak sekali pembelajaran konten dan services yang tujuannya adalah untuk mengakselerasi digital transformasi khusus di edukasi. Contoh. Oke, contohnya apa nih? Contoh yang ada di UTDI ya. Oke. Gaming Garage. Oke. Gitu kan. Nah, Gaming Garage itu adalah ideas-nya bagaimana sebenarnya, ya contoh misalkan nih anak-anak Gen Z. Sebenarnya kan mereka sudah yang tech savvy ya. Yeah. Mereka yang sudah sudah familiar, lahir dengan teknologi sudah maju gitu kan. Terus kemudian banyak disrupsi kan. Contoh kayak game. Ya itu. Coba kalau misalkan nih anak SMP yang kiranya main game terus, nah itu 10 tahun yang lalu kira-kira gimana tuh perasaan orang tua? Pasti kenapa ya main game terus ya? Game terus belajar gitu kan ya. Dan satu itu. Yang kedua, game itu masih terkesan seperti negatif lah. Ya, hal negatif. Mungkin bukan negatif ya. Mungkin kayak hanya sekedar hiburan tapi nggak boleh berlebihan kan, gitu kan. Nah, terus sekarang game itu sudah menjadi industri. Iya. Ya kan? Iya, benar banget. Sudah ada perusahaannya, ada e-sport. Ada e-sport dikelola khusus, ada atletnya, ada komitennya sekarang. Ada komitenya. Iya kan? Ada olimpiadanya. SEA Games ya? SEA Games udah. Bukan olimpiade. SEA Games-nya sudah masuk. Ada gitu kan. Ada yang iklan. Di situ ada transaksi dan segala macam. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya game adalah future job. Oke. Nah, di dalam industri game itu bukan hanya developernya, bukan hanya game desainnya. Iya. Tapi apakah seorang marketer atau orang yang marketing bisa nggak join di industri itu? Bisa. Oke. Ya kan? Atau misalkan
seorang data analis bisa Hmm. nggak join di industri game? Bisa, gitu kan. Oke. Sehingga ini banyak sekali penyerapan untuk ketenagakerjaan skill-skill yang menunjang di industri game. Bahkan di Indonesia itu sudah ada Perpres khusus untuk percepatan game nasional. Oke, iya benar. Nah, berarti peran HP adalah bagaimana HP ini dikenal sebagai eh, hardware factory, kemudian tech company yang Oke. memang fokus terhadap akselerasi digital menjadi solusi. Oke, siap. Hardware, Hardware-nya itu. laptop, Oke. kemudian PC, semua orang bisa beli misalkan, Oke. atau semua orang bisa mengoperasikan. Tapi untuk apa? Nah itu kan balik lagi. Iya, oke, heeh. Laptop ini ada yang digunakan data science, game, atau Game. untuk di office dan segala macam. Nah gimana mentransform supaya device ini bukan hanya sekedar tools, Oke, heeh. tapi memang digunakan untuk ada outputnya yang Yang berguna. yang lebih Yang gitu. lebih cuan lagi. Yang lebih cuan. Lebih tepatnya cuan dan cuan. Gitu. Oke, siap. Oke. Ya. Ada dagingnya juga ya ternyata ya. Tetap ya. Lumayan. Sedikit. Oke, jadi lebih ke kita mengenalkan tentang apa sih itu industri baru ya. Ya. Lebih tepatnya kalau game kan sekarang mungkin kalau untuk orang-orang yang zaman dulu gitu kan, orang tua kita di sini gitu kan, itu Ya. kan lebih kayak oh game itu apa sih gitu. Cuman kalau sekarang kan kita udah mengenal game itu lebih ke industri bukan hanya hiburan. Ya. Dulunya cuman kayak PS ya. Ya. Oke, terus sekarang udah online, terus ada kompetitif, terus ada juga turnamen-turnamen nasional, Ya. malahan sekarang jadi SEA Games bisa Ya. mengharumkan nama bangsa juga. Betul. Oke. Jadi lebih kompleks ya untuk apa ya, kayak jobnya daripada brand ambassador Iya, kayak jadi biasa gitu. sebenarnya sekarang itu lebih banyak mengakomodir talent-talent. Jadi misalkan saya suka main game, tapi background saya sales dan marketing. Oke, heeh. Bisa nggak join ke industri game? Ya bisa toh. Si keren. Ya sekarang misalkan contoh suka main game apa? Oh, Valorant. Valo masih belajar Mobile Legends kalau saya. Misalkan Mobile Legends. Oke. Oh, tahu kan Mobile Legends itu juga mempromosikan di digital marketingnya. Mereka juga kadang ada offline event. Iya. Oh itu kan siapa yang gerakin offline event? Orang mana? Kayak orang marketing. Orang marketing. Itu orang marketing. Ya kan? Iya. Make sense kan? Dulu di UTDI juga ini Mas, ada namanya turnamen Mobile Legends juga, Ya. UTDI. Dan Ya. itu katanya dari Mobile Legends-nya langsung. Oke. Soalnya untuk pengharganya itu kayak hadiahnya itu udah langsung diamond, bukan uang. Iya. Dan itu keren sih. Cuman sekarang udah gak ada lagi, Pak. Nanti HP akan join juga. Siap, ditunggu. Oke, teman-teman, HP akan selalu ada untuk turnamen game. Ya. Karena HP juga mensponsori ada game. Kalau tahu Valorant itu adalah part of dari kita partnership untuk gamenya. Nah, oke, siap. Saya mau belajar Valorant nih. Ya. Oke. Oke, berarti dari sini yang dari gaming garage dulu ya Mas, mungkin ya. Dari gaming garage dulu tuh dari HP sendiri ada komponen apa aja Mas di situ Mas? Oke, jadi teman-teman UTDI ini yang nonton sekarang, HP ini menyediakan bagaimana sertifikasi gratis untuk pembelajaran. Yang pertama adalah e-sport management. Nah, kadang kita mikir ya, sebenarnya orang mau masuk industri game itu yang paling banyak dimension itu gimana cara mainnya gitu. Bukan hanya cara mainnya, buat gamenya. Oke, ya kan? Iya. Bikin ceritanya atau programmingnya gitu kan, developernya. Itu yang banyak yang saya terima. Tapi ketika game ini udah jadi, mau diapain? Oh iya, bener. Ya kan? Maka harus ada orang yang memang mempromosikan itu. Harus yang membesarkan game itu. Makanya di HP ada course gratis namanya e-sport management.
Jadi langsung cek ada di EDX, Oke. ya di EDX, Di search EDX. aja HP Gaming Garage, nanti di situ akan muncul. Oke, nanti akan kita sisipkan di deskripsi ya, Ya. teman-teman. Oke. Yang kedua adalah game design, ya kan? Ah. Ada game design, gimana cara Oke, mendesain gamenya kayak ya gimana, jalan ceritanya, jalan alurnya, ceritanya. kemudian misalkan ini misalkan dipukul berapa kali harus mati gitu harus kan, mati gitu. gitu-gitulah ya. Terus misalkan ada step-stepnya. Nah itu game design, baru game programming yang mengcode itulah untuk Oke. bisa di running. Gitu. Ah. Jadi itu juga yang kita akselerasi bagaimana memperkenalkan dan memberikan konten berkualitas. Nah itu Gaming Garage itu sudah bersertifikasi internasional yang dibuat oleh profesor sekaligus di industri itu sendiri. Oke, keren nih Bang. Itu keren banget. Terus keren banget, tepuk tangan deh, keren banget itu sih, dari keren banget. juga ada XP juga. Ya. Oke. Jadi lebih tepatnya kayak gampangannya ketika kita punya sesuatu gitu untuk memperjuangkan mendapatkan itu, membuatnya itu terkadang lebih gampang daripada kita mempertahankannya gitu kan. Ya. Nah, seperti karena halnya kita ngejar cewek itu gampang, sana kejar sini kejar, sini Ngejarnya kejar. doang ya. Tapi kalau udah dapat, wah sulit mempertahankannya kan. Kadang Aduh, agak gak relate deh. Soalnya udah lama gak ngejar cewek. Oke. Mungkin ini contohnya aja itu Mas, ada namanya Juanda itu kru kita kan. Nah itu ngejarnya tuh gampang dia, ngejarnya gampang, mempertahankannya Mas. Oh, oke. Ya tahu tuh mempertahankannya. Nggak Jadi tahu berapa. ngejar tuh gimana? Makanya kejar-kejar gitu. Enggak, kita PDKT-an. Oh, PDKT-an gitu. PDKT itu lebih gampang. Kita kadang ada orang gini kan Mas, bilang kalau cewek biasanya curhat ke aku bilang gini, dia tuh kalau pas PDKT dia ada aja topiknya gitu, tapi pas dia udah ngedapetin aku gitu, aku udah mau sama dia, kok ini curhat pribadi ya? Enggak, itu cewek. Oh, cewek. Masa iya aku bilang ini cewek gak ada topiknya sih gitu. Oke. Gak ada juga cewek yang ngedeketin cowok gitu sekarang. Gak ada. Jarang. Gak ada atau gak nemu? Jarang, gak nemu juga. Mungkin kalau di Jepang banyak tuh. Kalau di drakor juga banyak. Tapi di drakor kayak gitu kadang. Ya, drakor, drama Jepang gitu kan. Kamu kan suka nonton apa drakor? Drakor kemarin tuh nonton Train to Busan. Train to Busan dulu udah, tapi yang baru belum. Oh, belum. Terus Taxi Driver yang Taxi terakhir. Driver. Terus apa lagi ya? Lupa kalau drakor. Masnya juga suka drakor, Bang? Itu nonton Train to Busan aja. Zombie itu. Yang lain enggak? Apa ya? Atau lagi Netflix kan bareng gitu. Baru kemarin nonton Anne Hathaway itu yang judulnya Devils in Prada. Enggak tahu. Itu. Enggak tahu. Coba yang tahu boleh nanti ngomong. Oke, boleh. Nanti tak tonton dulu. Oke. Berarti suka nonton juga Mas di sela-sela kesibukan gitu atau kalau udah kayak budrek, kalau bahasa Jawanya budrek. Budrek ya. Ini kalau udah budrek banget gitu ya. Ya, itu yang jadi pelarian. Oke. Santai sebentar. Oke. Tapi daripada kita bingung mau ngapain gitu, terus mending nonton gitu. Kalau Mas Aep? Aku lebih banyak di rumah justru. Malah lebih introvert Bang, kalau misalkan di luar pekerjaan gitu. Iya, sebenarnya dulu kayak apa ya? Coba denial. Kayak misalkan gini. Oke, curhat nih. Saya kan orang marketing, orang sales ya gitu ya. Jadi kayaknya harus lebih extrovert, easy going gitu ya sebenarnya. Terus tapi ternyata waktu itu aku ngobrol sama teman aku yang kemudian dia juga psikolog gitu ya. Iya. Dia tuh langsung pakai sama introvert gitu. Gimana aku bisa tahu gitu kan? Ya mungkin sekilas dia waktu aku misalkan duduk nih di kafe gitu, dia dari belakang. Aku tuh kayak duduk kayak gini loh. You know. Oh, iya dari posenya kayak gitu. Kayak mengcover diri sendiri gitu. Jadi emang kalau di lingkungan yang baru tuh agak
awkward terus Oke, lebih banyak di rumah sih kalau nggak keperluan. Nggak ada kerjaan, nggak Nggak ada ada keperluan gitu. Berarti lebih marketing malah lebih kayak aktor ya. Di kerjaan kita bukan kayak kita pakai topeng yang beda gitu. Kayak orang introvert kan bukan berarti orang pendiam kan Iya. sebenarnya. Jadi saya tetap bisa kayak Yes. mingle ke orang. Wes, iya. Nggak Jadi masalah. nggak masalah. Jadi lebih ke ini ya Mas, ke apa? Kita membutuhkan waktu buat recovery diri sendiri karena sudah banyak bersosialisasi juga kan kadang. Iya lagi. Iya kan, dia relate kan. Kan? Iya kan. Jadi kadang itu gini. Mungkin beberapa orang bilang kok wah enak banget ya cuman jadi pembicara doang ya gitu ya. Contohnya misalkan ada seminar gitu kan. Wah enak banget nih ada seminar gajinya gede gitu kan. Cuman ngomong doang gitu. Tapi ketika kita udah seminar gitu kayak capek banget gitu. Jadi saya juga marketing juga di sini kan Mas. Oke. Saya juga ikut kayak sosialisasi itu pernah sosialisasi di salah satu sekolahan gitu di aula. Itu kan lumayan banyak ya 300 orang gitu, 250-an. Nah itu padahal cuma 30 menit. Itu kalau misalkan udah selesai, terus saya udah nyampe kos, tidur Mas. Iya. Gak tahu kenapa. Udah kayak habis banget gitu energinya. gitu ya. Iya. Itu pernah ngerasain gitu gak Mas? Iya, pastilah. Apalagi kalau misalkan seharian kayak di luar ketemu banyak orang dan kita mesti tetap spot on terus. Iya gitu kan kayak kita harus oke gitu ramah senyum siapa. Kayaknya lebih curhatin marketing sama marketing gitu. Iya, marketing ya. Itu kan orang lain gak boleh tahu. Iya, cuma Kita. di belakang sama marketing aja ini. Betul loh. Jangan di post nanti. Iya. Ini gini Mas, kalau misalkan tren-tren gitu berarti kan ngikutin tren-tren yang ada kan? Tren-tren. Contohnya Misalkan apa nih sekarang? Kayak tren ini sekarang kan lagi ngetrennya Mas, kursi besi sama Indomaret sama kopi. Kursi besi sama Tahu nggak? Oh, coba ceritain. Jadi gini, ada tren itu kalau misalkan ada kursi besi Indomaret, terus yang hitam ya, yang bulat ya. Yang hitam gitu, terus ada kopi yang 3.000-an itu. Okay. Nah, itu berdiri di Indomaret. Iya, di Indomaret juga. Nah, itu Seduhnya di mana? Enggak itu udah kemasan gitu. Oke. Udah kemasan gitu. Jadi namanya kita sebut saja Golda ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita mending beli minuman Golda itu sama duduk di kursi besi Indomaret daripada ke psikolog karena mahal gitu. Nah, keterangannya tuh kayak gitu sekarang. Maksudnya tapi sendirian. Iya, tapi sendirian. Jadi kayak beberapa orang gaji itu kan sekarang kayak aku tuh apa namanya? Trennya tuh apa namanya? Ya. Nah, jadinya kayak psikolog itu mahal. Psikolog itu sekarang mahal gitu. Lebih baik kursi bersih sama depan Alfamart atau depan Indomaret duduk di kursi bersih sama beli kopi gitu. Rilis tuh. Itu katanya rilis itu. Mau terus, coba deh ntar ya. Kayaknya kalau lagi event-event padat ya kan. Dicobain Mas. Dicobain. Jadi besok kalau misalkan lagi ini kan lagi ke bandara mungkin ada di Indomaret Point atau apa gitu yang ada kursinya gitu kan. Nah, tapi di Indomaret Point enggak 3.000 sih. Iya sih kali di Indomaret Point. mahal sih kalau di sana. 15.000 tuh. Iya. Yang apa ya? Karamel matcha tuh 18 atau 20 gitu. 18. Kalau di sini ya, kalau di Jakarta nggak tahu saya. Sama kok. Sama. Soalnya biasanya kan di Jakarta lebih mahal gitu kan. Atau cuman porsinya aja. Tapi ngomong-ngomong tentang ini suka kopi nggak Mas? Suka. Pagi sama sore, kadang malam. Pokoknya minimal sehari 2 kali lah. Oke, keren. Adik kopi banget ya. Iya lumayan. Jadi kopi sebagian dari. Mana ini nggak ada kopi nih? Aduh. Oke, kopi. Oke, kita udah berapa menit ini kita? Udah selesai nih. Berapa menit? 30-an. Oke.
Lumayan banget ya, udah 30 menit. Oke Mas, terima kasih ya Mas karena sudah 35 menit banget ini. Thank you Udah banget. banyak, thank you banget atas waktunya. Terima kasih Terima kasih. UTDI. Wah, sukses terus nih. Sukses terus untuk HSP dan semoga bisa tambah lagi di sini untuk kolaborasi, untuk Amin. kerjasamanya dan selalu jadi nomor 1 untuk UDDI juga. Amin. Anjay, kelas. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bye-bye. Bye.